kok tiba-tiba pipinya terasa cabi ya? Atau baju yang tahun lalu dibeli sekarang udah nggak muat, padahal masih beberapa kali dipakai. Nah, it's okay karena hal itu tuh wajar dan aku juga sering ngerasain kegelisahan kayak gitu. So, buat kamu nih yang lagi ngerasain hal yang sama, ini dia tips dan trik menurunkan berat badan. Cara yang pertama adalah dengan mengonsumsi makanan seimbang. Konsumsi ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan buah-buahan. Imbangi juga dengan olahraga dan disiplin menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh. Olahraga adalah kuncinya, teman-teman. Usahakan untuk melakukan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik sedang atau 75 menit aktivitas berat setiap minggu. Ditambah latihan kekuatan 2 kali seminggu. Ada beberapa alasan kenapa mengonsumsi makanan seimbang dapat membantu menurunkan berat badan. Misalnya, dapat mengontrol kalori, dapat memberikan rasa kenyang lebih lama, dapat menstabilkan gula darah, memberikan nutrisi optimal, menghindari kalori kosong, dan dapat dukungan aktivitas fisik. Dengan makanan seimbang dapat memberikan energi yang konsisten, meningkatkan kemampuan untuk beraktivitas fisik, dan membakar lebih banyak kalori. Temukan aktivitas yang kamu suka seperti berjalan, bersepeda, berenang, atau bahkan menari. Yang penting sih tetap aktif dan bersenang-senang. Cara yang kedua, mengatur kalori. Kurangi asupan kalori berlebihan yang tidak disertai dengan aktivitas fisik. Tingkatkan aktivitas fisik untuk memecah lemak dan mengubahnya menjadi energi. Jadi, kalau setelah makan, jangan langsung rebahan. Cara untuk mengatur kalori untuk menurunkan berat badan adalah yang pertama, menghitung kebutuhan kalori harian. Gunakan kalkulator kalori online dan kurangi 500 sampai 1000 kalori per hari untuk menurunkan 0,5 sampai 1 kg per minggu. 2. Rencanakan menu sehat, misalnya sarapan dengan memakan tinggi protein dan serat, makan siang dan makan malam mengonsumsi sayuran, protein tanpa lemak, dan karbohidrat kompleks. Camilannya bisa memakan buah-buahan ataupun kacang-kacangan. 3. Pilihlah makanan rendah kalori. Banyak makan sayuran dan protein tanpa lemak seperti ayam tanpa kulit ataupun ikan. 4. Kontrol porsi makan dengan tidak memberikan makanan yang berlebih. Yang kelima, catat asupan makanan. Gunakan aplikasi penghitung kalori untuk mencatatnya. Yang keenam, hindari kalori cair. Hindarilah minuman manis dan alkohol, dan rajinlah minum air putih ataupun teh herbal tanpa gula. 7. Memasak makanan sendiri. Dengan memasak makanan sendiri dapat menggunakan metode sehat seperti memanggang ataupun mengukus. Yang kedelapan, konsumsi makanan yang menjaga kenyang lebih lama. Dan yang terakhir adalah memperhatikan pola makan. Ingat, makan 3 kali sehari dengan camilan sehat dan jangan lewatkan sarapan. Cara ketiga untuk menurunkan berat badan yaitu mengukur indeks massa tubuh atau BMI. Mengukur BMI dapat memberikan informasi terkait berat badan dan kondisi nutrisi pada seseorang. Dengan begitu, kamu dapat mendapatkan menu diet sehat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kamu. Beberapa alat yang bisa membantu mengukur indeks massa tubuh seseorang. Pertama, timbangan digital dengan pengukuran tinggi badan. Yang kedua, aplikasi mobile seperti MyFitnessPal atau Fitbit. Yang ketiga, kalkulator IMC online seperti WebMD ataupun NHS. 4. Timbangan pintar. Timbangan pintar dapat mengukur IMC serta komposisi tubuh lainnya dan terhubung dengan aplikasi smartphone. Yang kelima adalah alat pengukur tinggi badan atau stadiometer. Alat ini digunakan di klinik ataupun pusat kebugaran untuk mengukur tinggi badan dengan akurasi tinggi. Cara keempat untuk menurunkan berat badan, yaitu menentukan target berat badan. Tentukan target penurunan berat badan yang ingin dicapai. Buatlah target penurunan berat badan secara bertahap sebanyak 0,5 sampai 1 kg per minggu atau 2 sampai 4 kg per bulan. Tetapkan tujuan yang realistis dan bisa dicapai. Alih-alih menurunkan banyak berat badan dengan cepat, fokuslah untuk menurunkan 0,5 sampai 1 kg per minggu. Cara kelima yaitu dengan mengonsumsi protein tinggi. Konsumsi protein saat sarapan dapat membantu menurunkan berat badan loh. Berikut alasannya kenapa kok harus mengonsumsi protein. Yang pertama, dapat meningkatkan rasa kenyang. Yang kedua, mempercepat metabolisme.
Yang ketiga, mempertahankan massa otot. Protein membantu mempertahankan dan meningkatkan massa otot yang membantu membakar kalori. Dan yang keempat, mengurangi nafsu makan yang tidak terkendali. Dengan protein dapat mengurangi keinginan untuk mengemil makanan tinggi lemak dan gula. Makanan berprotein tinggi tuh misalnya tahu, tempe, ikan salmon atau ikan tuna, telur utuh terutama putih telur yang kaya akan protein tanpa lemak. Lalu ada juga daging, misalnya ayam tanpa kulit dan daging kalkun maupun daging sapi tanpa lemak. Cara keenam untuk menurunkan berat badan yaitu mengonsumsi probiotik. Makanan yang mengandung probiotik dapat menyeimbangkan bakteri baik dalam usus. Misalnya tempe, keju, yogurt, dan lain-lain. Mengonsumsi probiotik dapat membantu menurunkan berat badan karena yang pertama, dapat meregulasi metabolisme. Dengan probiotik dapat meningkatkan pembakaran lemak dan mengurangi penyerapan lemak dari makanan. Yang kedua, meningkatkan rasa kenyang. Dengan probiotik dapat meningkatkan hormon kenyang dan mengurangi nafsu makan. Yang ketiga, pengurangan peradangan. Dengan probiotik dapat mengurangi peradangan, mendukung penurunan berat badan yang lebih efektif. Yang keempat, peningkatan metabolisme glukosa. Dengan probiotik dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengatur kadar gula darah loh teman-teman. Dan yang kelima adalah pengaruh terhadap mikrobiota usus. Probiotik menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang sehat serta mempengaruhi metabolisme dan berat badan. Cara ketujuh menurunkan berat badan yaitu dengan mengatur waktu tidur. Mencukupi waktu tidur yang cukup dapat membantu menurunkan berat badan. Mengatur waktu tidur dapat membantu menurunkan badan itu ada beberapa alasan. Yang pertama, pengaturan hormon. Dengan tidur yang cukup dapat mengatur hormon kelaparan dan kenyang, serta mengurangi nafsu makan yang berlebihan. 2. Metabolisme yang lebih efisien. Dengan tidur yang cukup dapat meningkatkan metabolisme dan pembakaran kalori. 3. Pengurangan stres dan kortisol. Dengan tidur yang cukup dapat mengurangi stres dan penimbunan lemak yang berlebih. 4. Menambah energi untuk aktivitas fisik. Jadi setelah tidur tuh kita bisa segar kembali gitu loh. Jadi memberikan energi yang berlebih untuk berolahraga secara teratur dan berkelanjutan. Dan yang kelima adalah dapat mengontrol pilihan makanan. Untuk orang yang sedang dalam masa diet, waktu tidur yang ideal adalah antara 7-9 jam setiap malam. Ini memungkinkan tubuh untuk pulih dan beristirahat dengan baik, serta memaksimalkan manfaat dari upaya penurunan berat badan yang dilakukan. Cara yang kedelapan adalah mengikuti program diet yang sesuai. Berkonsultasilah ke dokter untuk menentukan diet yang tepat dan sesuai dengan kondisi kamu. Kenapa sih harus mengikuti program diet? Ada beberapa alasan nih teman-teman. Yang pertama, dapat mengatur kalori. Dengan program diet dapat memberikan pedoman jumlah kalori yang diperlukan setiap hari untuk menciptakan defisit kalori yang diperlukan. 2. Mengontrol porsi dan komposisi makanan. Program diet juga dapat membantu kamu untuk mengendalikan porsi dan memastikan komposisi nutrisi yang seimbang. 3. Pilihan makanan sehat. Dengan program diet juga mendorong pilihan makanan sehat dan serta mengurangi makanan tinggi gula dan lemak. 4. Peningkatan kesadaran makanan. 5. Dukungan dan pengawasan. Selain beberapa hal di atas, dengan program diet juga dapat memberikan dukungan dan pengawasan yang diperlukan untuk konsistensi dan mencapai tujuan penurunan berat badan. Cara ke-9 untuk menurunkan berat badan adalah dengan menjaga kebiasaan yang baik seperti pertama, sesuaikan rencana diet sesuai dengan kebiasaan masing-masing individu. 2. Buat catatan atau perjalanan penurunan berat badan. 3. Rayakan keberhasilan ataupun bisa dibilang self reward lah. Yang keempat, temukan komunitas yang mendukung. 5. Buat janji pada diri sendiri dan tepatilah janji tersebut. Anyway, itu tadi beberapa tips dan trik untuk mencapai tujuan menurunkan berat badan yang sehat dan berkelanjutan. Jadi, jangan lupa buat konsumsi makanan seimbang, mengatur kalori, mengukur BMI, menentukan target berat badan, mengonsumsi protein tinggi, mengonsumsi probiotik, mengatur waktu tidur, mengikuti program diet yang sesuai, dan menjaga kebiasaan yang baik. Konsistensi adalah kuncinya, teman-teman. Tetaplah pada pola makan sehat dan rutinitas olahraga kamu. Bahkan, ketika kemajuan terasa lambat, ingatlah, menurunkan berat badan adalah perjalanan, bukan lomba lari cepat.
dan rayakan setiap pencapaian kecil di sepanjang jalan. Karena ini bisa membantu kamu untuk tetap termotivasi dan fokus. Terima kasih sudah menonton video ini and see you next time.